Ya, untuk tambahan waktu presentasinya 20 menit ya per kelompok. Ini nggak ada suaranya atau bagaimana? Baik, untuk kelompok 1 mungkin bisa dimulai. Ada nama-nama kelompoknya: Adelia Junia Safitri, Dea Wismalinda, Fazwah Firdayanti, Kahila Kamila, Ratu Fatimah Aprilia Talukman, Salsabila Sania Balkis, dan Yasmin Fahira. Mungkin bisa dilanjut oleh kelompok. Oke, mulai di next. Komunikasi terapeutik itu adalah komunikasi yang dirancang dan direncanakan untuk tujuan terapi dalam rangka membina hubungan antara perawat dengan klien agar dapat beradaptasi dengan stres, mengatasi gangguan psikolog, hubungan antara perawat dengan klien agar dapat beradaptasi dengan stres. Maaf. Komunikasi terapeutik itu adalah komunikasi yang direncanakan untuk tujuan terapi dalam rangka membina hubungan antara perawat dengan klien agar dapat beradaptasi dengan stres, mengatasi gangguan psikolog, sehingga dapat melegakan serta membuat klien merasa nyaman yang pada akhirnya mempercepat proses kesembuhan klien. Mulai di next. Komunikasi terapeutik menurut para ahli, yaitu pertama, menurut Priyanto 2009, komunikasi terapeutik adalah kemampuan atau keterampilan perawat untuk membantu klien beradaptasi terhadap stres, mengatasi gangguan psikologis, dan belajar bagaimana berhubungan dengan orang lain. Komunikasi dalam profesi keperawatan sangatlah penting, sebab tanpa komunikasi pelayanan keperawatan sulit untuk diaplikasikan. Yang kedua, menurut Stuart dan Sunden 1995, komunikasi terapeutik adalah cara untuk membina hubungan yang terapeutik di mana terjadi penyampaian konfirmasi dan pertukaran perasaan dan pikiran dengan maksud untuk mempengaruhi orang lain. Baik, selanjutnya ada fungsi komunikasi terapeutik. Menurut Swart dan Sunden tahun 1995, fungsi komunikasi terapeutik itu ada 4. Yang pertama, meningkatkan tingkat kemandirian klien melalui proses realisasi diri, penerimaan diri, dan rasa hormat terhadap diri sendiri. Yang kedua, identitas diri yang jelas dan rasa integritas yang tinggi. Yang ketiga, kemampuan untuk membina hubungan interpersonal yang intim dan saling tergantung dan mencintai. Dan yang keempat, meningkatkan kesejahteraan klien dengan peningkatan fungsi dan kemampuan memuaskan kebutuhan serta pencapaian tujuan personal yang realistik. Interupsi ya kelompok. Jangan satu-satu seperti ini deh. Tunjuk satu orang untuk presentasi. Ya, ini bukan bagi kue. Yang dengar pusing.
ya, dan nunggu yang satu yang connect apa enggak. Satu orang aja yang nampilin, ya. Satu orang aja. Tujuan komunikasi terapeutik. Pelaksanaan komunikasi terapeutik bertujuan membantu pasien memperjelas penyakit yang dialami, juga mengurangi beban pikiran dan perasaan untuk dasar tindakan guna mengubah ke dalam situasi yang lebih baik. Komunikasi terapeutik diharapkan dapat mengurangi keraguan serta membantu dilakukannya tindakan efektif, mempererat interaksi kedua pihak, yakni antara pasien dan perawat, secara profesional dan proporsional dalam rangka membantu penyelesaian masalah pasien. Next. Lanjutan, tujuan lain dari komunikasi terapeutik menurut Suryani 2015 adalah 1. Realisasi diri, penerimaan diri dan peningkatan penghormatan terhadap diri. 2. Kemampuan membina hubungan interpersonal yang tidak superficial dan saling bergantung dengan orang lain. 3. Meningkatkan fungsi dan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan pasien serta mencapai tujuan yang realistik. 4. Menjaga harga diri. Dan 5. Hubungan saling percaya. Next. Selanjutnya ada karakteristik komunikasi terapeutik. Menurut Arwan 2022, terdapat 3 ciri-ciri yang menjadi karakteristik serta membedakan komunikasi terapeutik dengan komunikasi yang lain. Yang pertama itu ada keikhlasan atau genuineness. Nah, keikhlasan ini perawat harus menyadari tentang nilai, sikap, dan perasaan yang dimiliki terhadap keadaan klien. Perawat yang mampu menunjukkan rasa ikhlas mempunyai kesadaran mengenai sikap yang dipunyai terhadap klien sehingga mampu belajar untuk mengkomunikasikan secara tepat. Selanjutnya ada empati. Empati ini merupakan perasaan pemahaman dan penerimaan perawat terhadap perasaan yang dialami klien dan kemampuan merasakan dunia pribadi klien. Empati juga merupakan suatu yang jujur, sensitif, dan tidak dibuat-buat. Empati cenderung bergantung pada kesamaan pengalaman di antara orang yang terlibat dalam komunikasi. Dan yang ketiga ini ada kehangatan. Dengan kehangatan ini, perawat akan mendorong klien untuk mengekspresikan ide-ide dan menuangkan dalam bentuk perbuatan tanpa rasa takut atau dikonfrontasi. Suasana yang hangat, permisif, dan tanpa adanya ancaman menunjukkan adanya rasa penerimaan perawat terhadap klien, sehingga klien akan mengekspresikan perasaannya secara lebih mendalam. Next. Prinsip-prinsip komunikasi terapeutik. Menurut Suryani, 2005 terdapat beberapa prinsip yang harus dipahami dalam membangun dan mempertahankan komunikasi terapeutik, yaitu pertama, hubungan perawat dengan klien adalah hubungan terapeutik yang saling menguntungkan. Selanjutnya, perawat harus menghargai keunikan dari klien, karena setiap klien itu mempunyai sifat atau cara berkomunikasi yang berbeda-beda. Yang ketiga itu, komunikasi yang dilakukan harus dapat menjaga harga diri pemberi maupun penerima pesan. Dalam hal ini, perawat harus mampu menjaga harga dirinya dan harga diri klien juga. Dan yang keempat itu, komunikasi yang menciptakan tumbuhnya hubungan saling percaya harus dicapai terlebih dahulu sebelum menggali permasalahan dan memberikan alternatif pemecahan masalah. Next. Teknik komunikasi terapeutik. Menurut Uripni dan kawan-kawan pada tahun 2022, teknik yang dilakukan dalam pelaksanaan komunikasi terapeutik itu pertama adanya menunjukkan penerimaan, di mana mendukung dan menerima dengan tingkah laku yang menunjukkan ketertarikan dan tidak menilai. Menerima bukan berarti menyetujui. Menerima juga bukan berarti mendengar orang lain tanpa menunjukkan keraguan atau ketidaksetujuan. Selanjutnya, mendengar dengan penuh perhatian. Hal ini perawat harus mendengarkan masalah yang disampaikan oleh klien untuk mengetahui perasaan, pikiran, dan persepsi klien itu sendiri. Selanjutnya,
menanyakan pertanyaan yang berkaitan. Tujuan perawat bertanya ini adalah untuk mendapatkan informasi yang spesifik mengenai masalah yang telah disampaikan oleh klien. Oleh sebab itu, sebaiknya pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi oleh klien. Selanjutnya itu, mengulang ucapan klien dengan kata-kata sendiri. Melalui pengulangan kembali kata-kata dari klien, seorang perawat memberikan umpan balik bahwa perawat mengerti pesan klien dan berharap komunikasi dilanjutkan. Selanjutnya ada mengklarifikasi. Klarifikasi terjadi pada saat perawat menjelaskan dalam kata-kata mengenai ide atau pikiran yang tidak jelas yang dikatakan oleh klien. Tujuan dari teknik ini untuk menyamakan pengertian. Selanjutnya memfokuskan. Tujuan dari memfokuskan ini untuk membatasi pembicara sehingga pembicaraan jadi lebih spesifik dan dimengerti. Boleh next. Selanjutnya ada merefleksikan. Perawat perlu memberikan umpan balik kepada klien dengan menyatakan hasil pengamatannya sehingga dapat diketahui apakah pesan diterima dengan benar. Contohnya, itu seperti kita menanyakan, ibu tampak sedih. Apakah ibu merasa tidak senang? Apabila ibu tidak merasa senang, boleh dikomunikasikan. Selanjutnya itu, memberi informasi. Memberikan informasi merupakan teknik yang digunakan dalam rangka menyampaikan informasi penting melalui pendidikan kesehatan. Apabila ada informasi yang ditutupi oleh dokter, perawat perlu mengklarifikasi alasannya setelah informasi disampaikan. Perawat memfasilitasi klien untuk membuat keputusan. Yang ke-9 itu diam atau silent. Dia memberikan kesempatan kepada perawat dan klien untuk mengorganisasikan pikirannya. Penggunaan metode diam ini memerlukan keterampilan dan ketetapan waktu. Dia memungkinkan klien untuk berkomunikasi terhadap dirinya sendiri, mengorganisasikan pikirannya, dan memproses informasi. Bagi perawat, diam berarti memberikan kesempatan klien untuk berpikir dan mendapatkan hak untuk berbicara. Selanjutnya, identifikasi tema. Identifikasi tema ini menyimpulkan ide pokok atau utama yang telah dikomunikasikan secara singkat, di mana metode ini bermanfaat untuk membantu topik yang telah dibahas sebelum meneruskan pada pembicara berikutnya. Yang ke-11, memberikan penghargaan atau rewards. Menunjukkan perubahan yang terjadi pada klien adalah upaya untuk menghargai klien. Penghargaan tersebut jangan sampai menjadi beban bagi klien yang berakibat klien melakukan segala upaya untuk mendapatkan pujian. Yang 12 itu menawarkan diri. Klien mungkin belum siap untuk berkomunikasi secara verbal dengan orang lain, atau klien tidak mampu untuk membuat dirinya mengerti. Seringkali perawat hanya menawarkan kehadirannya, rasa tertarik, dan teknik komunikasi ini harus dilakukan tanpa pamrih. Contohnya, saya ingin Anda merasa tenang dan nyaman, Ibu, seperti itu. Yang ke-13, memberi kesempatan kepada klien untuk memulai pembicaraan. Memberi kesempatan pada klien ini berinisiatif dalam memilih topik pembicaraan. Perawat dapat berperan dalam menstimulasi klien untuk mengambil inisiatif dalam membuka pembicaraan. Contohnya, adakah sesuatu yang ingin Ibu bicarakan? Apakah yang sedang Ibu pikirkan? Dari mana Ibu ingin memulai pembicaraan ini? Yang ke-14, menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan. Hal ini merupakan teknik mendengar yang aktif, yaitu perawat menganjurkan untuk mengarahkan pasien untuk terus bercerita. Yang ke-15 adalah refleksi. Refleksi ini menganjurkan klien untuk mengemukakan serta menerima ide dan perasaannya sebagai bagian dari dirinya sendiri. Yang ke-16 itu adalah humor. Humor yang dimaksud adalah humor yang efektif. Humor ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara ketegangan dan relaksasi.
Perawat harus berhati-hati dalam menggunakan teknik ini, karena ketidaktepatan penggunaan waktu dapat menyinggung perasaan klien yang berakibat pada ketidakpercayaan klien pada perawat. Next, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada tahap komunikasi terapeutik menurut Stuart dan Sundon tahun 1995. Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan komunikasi terapeutik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada fase pra-interaksi. Pada fase ini merupakan tahap persiapan perawat sebelum bertemu dan berkomunikasi dengan pasien. Perawat perlu mengevaluasi diri tentang kemampuan yang dimiliki, menganalisa kekuatan dan kelemahan diri. Dengan analisa diri, perawat akan dapat memaksimalkan dirinya agar bernilai terapeutik ketika bertemu dan berkomunikasi dengan pasien. Jika dirasa dirinya belum siap untuk bertemu dengan pasien, maka perawat perlu belajar kembali dan berdiskusi dengan teman sekelompok yang lebih berkompeten. Perawat mengumpulkan data tentang klien, mengeksplorasi perasaan, fantasi, dan ketakutan diri, serta membuat rencana pertemuan dengan klien. Yang kedua ada fase orientasi. Fase ini dimulai ketika perawat bertemu dengan klien untuk pertama kalinya. Hal utama yang perlu dikaji adalah alasan klien minta pertolongan yang akan mempengaruhi terbinanya hubungan perawat klien. Dalam memulai hubungan, tugas pertama adalah membina rasa percaya, penerimaan, dan pengertian komunikasi yang terbuka, dan perumusan kontrak dengan klien. Untuk dapat membina hubungan saling percaya dengan pasien, perawat harus bersikap terbuka, jujur, ikhlas, menerima pasien, menghargai pasien, dan mampu menepati janji kepada pasien. Selain itu, perawat harus merumuskan suatu kontrak bersama dengan pasien. Kontrak yang harus dirumuskan dan disetujukan bersama adalah tempat, waktu, dan topik pertemuan. Dalam hal ini, perawat juga harus bertugas untuk menggali perasaan dan pikiran pasien, serta dapat mengidentifikasi masalah pasien. Pada tahap ini, perawat melakukan kegiatan sebagai memberi salam dan senyum pada klien, melakukan validasi. Memperkenalkan nama perawat, menanyakan nama kesukaan klien, menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan, menjelaskan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan, menjelaskan kerahasiaan, dan tujuan akhir pada fase ini ialah terbinanya hubungan saling terpercaya. Yang ketiga ada fase kerja. Pada tahap kerja dalam komunikasi terapeutik, kegiatan yang dilakukan adalah memberi kesempatan pada klien untuk bertanya, menanyakan keluhan utama, memulai kegiatan dengan cara yang baik, melakukan kegiatan sesuai rencana, serta perawat memenuhi kebutuhan dan mengembangkan pola-pola adaptif klien. Interaksi yang memuaskan akan menciptakan situasi atau suasana yang meningkatkan integritas klien dengan meminimalisasi ketakutan, ketidakpercayaan, kecemasan, dan tekanan pada klien. Yang terakhir ada fase terminasi. Pada tahap terminasi ini, dalam komunikasi terapeutik, kegiatan yang dilakukan oleh perawat adalah menyimpulkan hasil, wawancara, tindakan lanjut dengan klien, melakukan kontrak, seperti waktu, tempat, dan topik, lalu mengakhiri wawancara dengan cara yang baik. Pada fase terminasi ini juga terbagi menjadi dua fase, yaitu terminasi sementara, merupakan akhir dari pertemuan perawat dengan pasien. Akan tetapi masih ada pertemuan lainnya yang akan dilakukan pada waktu yang telah disepakati bersama. Yang kedua ada terminasi akhir. Pada terminasi akhir ini Maaf Aisyah, izin masuk. Waktunya tinggal 3 menit lagi ya buat kelompok 1. Baik. Yang kedua itu ada terminasi akhir. Pada terminasi akhir, perawat telah menyelesaikan proses keperawatan secara menyeluruh. Selanjutnya. Selanjutnya ada hambatan komunikasi terapeutik dan cara mengatasi hambatan komunikasi. Yang pertama adanya perbedaan persepsi, kedua terlalu cepat menyimpulkan, ketiga adanya pandangan stereotipe, yang keempat ada kurangnya pengetahuan, kelima kurangnya minat, ketujuh sulit mengekspresikan diri, kedelapan adanya emosi, dan yang kesembilan adanya tipe kepribadian tertentu. Next.
Ya, sekian presentasi yang kelompok 1A dan B dapat paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan materinya. Lalu dilanjut dengan kelompok 2. Mungkin bisa langsung di share screen aja kelompok 2. Oh iya, ketentuan presentasinya waktunya hanya 20 menit dan yang baca hanya satu orang dari kelas A dan satu orang dari kelas B. Terima kasih. Interupsi moderator. Kelihatannya 20 menit kelamaan deh, nanti waktunya nggak cukup. Baik Ibu, jadi 15 menit. 15 menit ya. Iya. Ya. Baik, saya ulangi ketentuannya. Presentasinya hanya 15 menit dan yang membaca hanya 2 orang, yaitu dari kelas 1A dan 1B. Izin bertanya, apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat, Dinda. Ya, sebelumnya saya akan membacakan anggota kelompok dari kelas 1A. Ada Adinda Cahya, Dimas Pramudito, Fitri Alia Meirisma, Rizky Indah, Safira Fatimah, dan Yeni Chandra. Selanjutnya ada kelas B, ada Anissa Nur Yulia, Anissa Indah, Ardina Kusnanda, Atika Sarmanda, Dela Resa Gita, dan Dila Ramadina. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh kelompok. Prinsip-prinsip komunikasi terapeutik. Yang pertama, perawat harus mengenal dirinya sendiri atau self-awareness, yang berarti memahami nilai-nilai yang dianut. Yang kedua, komunikasi harus ditandai dengan sikap saling menerima, saling percaya, dan saling menghargai. Kemudian yang ketiga, perawat harus menyadari pentingnya kebutuhan klien, baik fisik maupun mental. Kemudian perawat harus menciptakan suasana yang memungkinkan klien bebas berkembang tanpa rasa takut. Yang kelima, perawat harus dapat menciptakan suasana yang memungkinkan klien memiliki motivasi untuk mengubah dirinya, baik sikap, tingkah lakunya, sehingga tumbuh makin matang dan dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Yang keenam, perawat harus mampu mengontrol perasaan sendiri secara bertahap untuk mengetahui dan mengatasi perasaan emosional seperti perasaan gembira, sedih, marah, keberhasilan, maupun frustasi. Yang ketujuh, perawat harus mampu menentukan batas waktu yang sesuai dan dapat mempertahankan konsistensinya. Yang kedelapan, perawat harus mampu memahami arti empati dan menggunakannya sebagai tindakan yang terapeutik, dan mampu memahami arti simpati yang bukan sebagai tindakan terapeutik. Yang kesembilan, perawat harus mampu memahami bahwa kejujuran dan komunikasi terbuka merupakan dasar dari hubungan terapeutik. Yang ke-10, perawat harus mampu menjadi role model agar dapat meyakinkan dan sebagai contoh kepada orang lain tentang perilaku sehat. Kemudian yang 11, perawat harus mampu mengungkapkan perasaan dan menyatakan sikap yang jelas. Perawat juga harus mampu memiliki sifat altruisme yang berarti menolong atau membantu permasalahan klien tanpa mengharapkan imbalan apapun dari klien. Kemudian perawat juga harus mampu mengambil keputusan berdasarkan prinsip kesejahteraan manusia, bertanggung jawab pada setiap sikap dan tindakan yang dilakukan.
Prinsip komunikasi terapeutik menurut Boyd dan Nihart 1998. Yang pertama, klien harus merupakan fokus utama dari interaksi. Yang kedua, tingkah laku profesional mengatur hubungan terapeutik. Kemudian yang ketiga, hubungan sosial dengan klien harus dihindari. Yang keempat, kerahasiaan klien harus dijaga. Yang kelima, kompetensi intelektual harus dikaji untuk menentukan pemahaman. Yang keenam, memelihara interaksi yang tidak menilai dan hindari membuat penilaian tentang tingkah laku klien dan memberi nasihat. Yang ketujuh, beri petunjuk klien untuk menginterpretasikan kembali pengalamannya secara rasional. Yang kedelapan, telusuri interaksi verbal klien melalui statement klarifikasi dan hindari perubahan subjek atau topik jika perubahan isi topik tidak merupakan sesuatu yang sangat menarik klien. Selanjutnya akan dibahas teknik komunikasi. Jadi terdapat 16 teknik komunikasi menurut Abnul Hazi. Yang pertama ada mendengarkan dengan penuh perhatian. Nah, pada teknik ini perawat betul-betul mendengarkan dan aktif memberikan umpan balik supaya apa yang disampaikan pasien dapat dimengerti sehingga pasien merasa dihargai. Nah, penerapannya itu dengan perawat harus mempertahankan kontak mata dengan pasien, menganggukkan kepala, posisi badan agak condong ke arah pasien. Yang kedua ada menunjukkan penerimaan. Teknik ini dalam penerapannya dengan cara perawat tidak membeda-bedakan dan menerima seluruh pasien tanpa menunjukkan sikap keraguan dan ketidaksetujuan dalam memberi asuhan keperawatan. Penerapannya dengan menyambut dan menyapa pasien, menunjukkan wajah yang ramah, memperkenalkan diri dengan pasien, memperkenalkan pasien untuk duduk. Selanjutnya ada menanyakan pertanyaan yang berkait. Penerapan teknik ini berguna untuk mendapatkan data subjek dan objektif yang menegakkan diagnosa kepada pasien. Penerapan teknik ini berguna untuk mendapatkan data subjektif. Yang keempat, subjektif dan objektif. Yang keempat ada mengulangi ucapan pasien dengan menggunakan kata-kata sendiri. Pada teknik ini, dalam penerapannya berguna untuk memastikan apa yang dikatakan oleh pasien sama dengan pemahaman perawat, menunjukkan bahwa perawat sedang mendengarkan, memvalidasi, menguatkan, atau mengembalikan perhatian pasien pada suatu yang telah diucapkan, sehingga terhindarnya miskomunikasi antara perawat dan pasien pada saat melakukan interaksi. Penerapannya dengan mendengarkan secara teliti apa yang pasien katakannya dan mengulang kembali pertanyaan yang pasien sampaikan menggunakan bahasa yang sopan. Selanjutnya ada mengklarifikasi. Tujuan dari teknik ini adalah menguji kebenaran atas informasi yang diberikan oleh pasien kepada perawat. Penerapannya dengan menanyakan lebih detail dan cross-check ulang informasi yang diberikan oleh pasien, seperti membandingkan ucapan pasien dengan keluarga pasien. Yang keenam ada memfokuskan. Teknik ini berguna untuk memberikan kesempatan kepada pasien untuk membahas masalah sentral dan tetap mengarahkan komunikasi kepada pencapaian tujuan. Tujuan dari teknik ini agar pasien tidak kebingungan dan mempermudah pasien dalam menerima informasi yang diberikan oleh perawat. Penerapannya sebelum melakukan interaksi dengan pasien, perawat melakukan identifikasi masalah pasien terlebih dahulu, agar saat melakukan interaksi perawat tidak melebar dari pokok pembahasan, karena sebelumnya perawat sudah mempersiapkan pokok bahasan berdasarkan masalah yang dialami oleh pasien, sehingga interaksi menjadi terfokus kepada pembahasan. Selanjutnya ada kenyataan hasil observasi. Pada teknik ini, perawat bisa memperoleh informasi mengenai pasien melalui isyarat nonverbal yang ditunjukkan pasien seperti keadaan pasien yang kurang tenang dan gelisah. Penerapannya pada saat perawatan dan pasien berinteraksi, perawat bisa melihat reaksi pasien dan telah terbina. Yang kedelapan ada menawarkan informasi. Teknik ini sering digunakan pada awal pasien dirawat dan pada saat pasien sudah dinyatakan pulang, karena pada awal pertemuan perawat memberikan informasi mengenai administrasi dan penyuluhan tindakan keperawatan. Penerapannya dengan memberikan penyuluhan atau informasi kepada pasien saat masuk untuk dirawat serta saat pulang. Selanjutnya, diam. Proses pemikiran dan mencerna apa yang disampaikan oleh perawat, menghayati
Memperlambat penerapan teknik ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pasien untuk tempo dan mendorong pasien untuk mengawali percakapan. Jadi penerapannya dengan memberikan kesempatan kepada pasien untuk mengutarakan apa yang pasien pikirkan, mendengarkan apa yang pasien sampaikan. Yang ke-10 ada meringkas. Teknik meringkas ini berguna bagi perawat untuk membantu dalam menganalisa hasil interaksi yang dilakukan dengan pasien karena setiap harinya perawat menulis SOAP untuk mengetahui perkembangan pasien. Penerapannya dengan menganalisa data dari interaksi bersama pasien serta dapat mengambil kesimpulan dari hasil pembicaraan bersama pasien. Maaf Dinda, izin masuk. Ya. Waktunya tinggal 6 menit lagi ya. Buat Terima kasih. Untuk yang selanjutnya ada memberi penghargaan. Penerapannya dengan memberikan pujian dalam bentuk verbal dan non-verbal secara realistis kepada pasien atas perbuatan yang telah dilakukan pasien agar pasien tersebut merasa dihargai. Yang ke-12 ada memberikan kesempatan kepada pasien untuk memulai percakapan. Penerapannya dengan memberikan kesempatan kepada pasien untuk menceritakan permasalahannya dan menyampaikan suatu ide-ide dengan teratur sehingga perawat akan lebih mudah memahami masalah yang dialami pasien serta mempermudah perawat memberikan masukan kepada pasien untuk mengatasi masalahnya. Selanjutnya ada menganjurkan untuk meneruskan pembicaraan. Penerapannya dengan mendengarkan dengan baik, mencermati perkataan pasien. 14 ada menempatkan kejadian secara berurutan. Penerapannya melakukan wawancara secara subjektif dan berurutan, seperti riwayat masa lalu, riwayat kejadian mengapa pasien bisa mengalami keluhan seperti sekarang, terus bertanya riwayat keluarganya. Selanjutnya ada memberikan kesempatan kepada pasien untuk menguraikan persepsinya. Penerapannya dengan mendengarkan secara teliti apa yang pasien utarakan. Yang terakhir ada refleksi. Penerapannya memberikan semangat kepada pasien baik secara verbal maupun non-verbal. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 2. Bisa dilanjutkan oleh kelompok 3. Waktunya masih sama 15 menit dan yang presentasi 2 orang. Bisa dimulai? Baik, terima kasih. Mungkin Stefani bisa bantu share screen untuk kelompok 3. Baik, saya akan bacakan anggota kelompok-kelompoknya. Yang pertama, Adinda Dwi Pertiwi, Elsa Kumalasari, Fitri Ananda, Najwa Afifah, Rizky Hairul Nisa, Stefani Carolina. Dan dari kelas B ada Erika Oktaviani, Faris Istighfar, Ita Sylvia, Kanza Amanda, Khadijah Kamila, dan Kurnia Widowati. Selanjutnya akan saya serahkan kepada kelompok. Baik, terima kasih moderator. Saya Elsa Kumalasari, perwakilan dari kelompok 3, izin untuk memaparkan materi. Boleh di slide? Boleh di next slide? Di next aja, Stefani. Ya, mungkin sambil menunggu akan saya jelaskan terlebih dahulu. Judul dari materi kita itu strategi pelaksanaan komunikasi terapeutik. Nah, cara definisinya sendiri itu strategi komunikasi itu adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai satu tujuan. Nah, strategi komunikasi ini merupakan paduan dari perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan. Tentunya dalam strategi komunikasi ini harus didukung oleh teori, karena teori merupakan pengetahuan berdasarkan pengalaman empiris yang sudah diuji kebenarannya. Mungkin mengenai tujuan komunikasi, ciri komunikasi, keikhlasan, empati, kehangatan sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya. Dari kelompok kami ingin menambahkan mengenai sikap yang harus kita terapkan untuk menjalankan strategi komunikasi terapeutik ini. Yang pertama itu ada berhadapan. Oh ya, ini ada 5 sikap yang harus diterapkan menurut Mukrifah. Yang pertama itu berhadapan.
Sikap ini itu menunjukkan posisi bahwa siap untuk berkomunikasi dengan klien. Yang kedua itu mempertahankan kontak mata. Nah, sikap ini menunjukkan menghargai klien dan menyatakan keinginan untuk tetap berkomunikasi. Yang ketiga itu membungkuk ke arah klien. Posisi dengan menunjukkan keinginan untuk mengatakan atau mendengarkan sesuatu. Yang keempat ini memperlihatkan sikap terbuka. Nah, tidak melipat kaki atau tangan menunjukkan keterbukaan untuk berkomunikasi dan siap membantu. Yang kelima ini tetap rileks. Dengan tetap rileks, tentunya mengendalikan keseimbangan relaksasi dalam memberikan respon kepada pasien, meskipun dalam situasi yang tidak menyenangkan. Ya, selanjutnya apa sudah bisa di next, Stefani? Di saya masih terlihat di slide pertama. Mungkin bisa slide kelima. Stefani subshare dulu. Udah bisa? Iya. Oke, slide share. Pakai slide show. Kalau ada kendala dibantu Bisa di temennya yang slideshow. kira-kira. Iya. Slideshow coba. Ya, mohon tunggu sebentar ya Ibu, mungkin ada kendala. Bisa di slideshow, Stefani? Ya, sambil menunggu, saya akan menjelaskan mengenai strategi komunikasi tiap fase dalam komunikasi terapeutik. Yang pertama itu fase prainteraksi. Tentunya kita tahu bahwa prainteraksi ini tahap persiapan sebelum berhubungan atau berkomunikasi dengan klien. Nah, lalu apa strategi yang kita lakukan dalam fase prainteraksi ini? Yang pertama itu mengeksplorasi perasaan, harapan, dan kecemasan. Nah, sebelum berinteraksi dengan klien, perawat perlu mengkaji perasaannya sendiri. Perasaan apa yang muncul sehubungan dengan interaksi yang akan dilakukan. Yang kedua itu menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri. Nah, kegiatan ini sangat penting dilakukan agar perawat mampu mengatasi kelemahan secara maksimal pada saat berinteraksi dengan klien. Lalu yang ketiga itu ada mengumpulkan data tentang klien. Kegiatan ini sangat penting karena dengan mengetahui informasi tentang klien, perawat bisa memahami klien. Paling tidak perawat bisa mengetahui identitas klien yang bisa digunakan saat memulai interaksi. Ya, bisa di next slide ke fase orientasi. Ya, terima kasih. Ya, pada fase orientasi ini perawat harus memulai dengan membina rasa percaya. Sini ada tugas perawat pada tahap orientasi. Yang pertama itu tentunya mengucapkan salam, memperkenalkan nama, menanyakan nama, alamat, dan umur klien, menginformasikan kepada klien tujuan dan tindakan yang akan dilakukan oleh perawat, memberitahu kontrak waktu berapa lama akan dilakukan tindakan, dan memberi kesempatan klien untuk bertanya jika ada yang ingin ditanyakan. Bisa di next. Bisa di next, Stefani. Ya, ini contoh fase orientasi yang saya tadi sebutkan, bisa di next. Nah, selanjutnya ada fase kerja. Nah, strategi yang dilakukan pada fase kerja ini tentunya menjaga privasi klien, melakukan tindakan yang sudah direncanakan. Hal yang perlu diperhatikan pada saat pelaksanaan tindakan adalah energi klien, pencegahan kecelakaan, dan komplikasi. Rasa aman, privasi kondisi klien, respon klien terhadap tindakan yang telah diberikan. Bisa di next. Nah, yang terakhir pada komunikasi terapeutik ini adalah fase terminasi. Strategi yang kita perawat lakukan dalam fase terminasi ini tentunya yang pertama beri kesempatan kepada klien untuk mengekspresikan perasaannya setelah dilakukan tindakan oleh perawat. Memberikan feedback yang baik kepada klien dan puji atas kerjasama klien. Kontrak waktu selanjutnya, rapikan peralatan dan lingkungan klien, dan lakukan terminasi. Berikan salam sebelum meninggalkan pasien. Lakukan pendokumentasian. Bisa di next. Ya, ini contoh pada fase terminasi. Sudah saya sebutkan tadi, bisa di next. Ya, ini strategi komunikasi terapeutik mungkin sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya.
Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kelompok 3 yang sudah mempresentasikan. Selanjutnya akan dibuka kloter pertanyaan dari kelompok 1 sampai 3. Yang ingin bertanya bisa ditulis di kolom chat ya teman-teman. Selanjutnya bisa dilanjut kelompok 4, bisa di share screen. Sambil menunggu ya, ini aja tambahan dari Ibu. Ini justru yang sekarang nih 4 sampai dengan 7 menjadi hal yang penting untuk aplikasi dari apa yang sudah disampaikan oleh tayangan sebelumnya ya. Jadi untuk menambah pemahaman. Jadi tolong perhatikan betul. Harapan Ibu sih ada video ya yang bisa membuat menjadi lebih real. Perhatikan baik-baik ya. Sambil jangan lupa tulis pertanyaannya di chat room. Ya, lama nggak lanjut. Izin masuk moderator, mohon ditunggu ya untuk share screen-nya sedang diproses. Ya, nggak apa-apa. Ini bisa next. Adapun anggota kelompok 4 sebelumnya ada Adinda Ramadhani, Fadilatul Islamiyah, Galih Trinidad, Nasrul Khairul, Rizka Permata, Sania Hasanah. Dan dari kelas B ada Laili Fridayuni, Marsyanda Kaila, Midiana Eka Putri, Monika Solomita, Nadila Putri, dan Nadia Rima Yafikaya. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh kelompok. Nah, di sini saya ingin menjelaskan pertama yaitu pengertian bayi dan anak. Bayi adalah individu yang lemah dan memerlukan proses adaptasi. Bayi harus dapat melakukan 4 penyesuaian agar dapat tetap hidup, yaitu penyesuaian perubahan suhu, mengisap dan menelan, bernafas, dan pembuangan kotoran. Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang dalam kandungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum terlihat tanda-tanda fisik seorang dewasa. Yang berdasarkan perspektif undang-undang bahwa batasan usia anak adalah yang belum mencapai 18 tahun. Next. Iya, izin melanjutkan. Jadi ada tahap perkembangan anak, perlu memperhatikan betul berbagai proses perkembangan yang berlangsung
dalam hidup si kecil pada periode ini, mulai dari perkembangan kognitif anak, motorik, sensorik, fisik, bahasa, dan emosionalnya. Satu tahap sensori motor 0 sampai 24 bulan. Pada masa ini, kemampuan bayi terbatas pada gerak refleks dan panca inderanya. Setiap bayi lahir dengan refleks bawaan dan dorongan untuk mengeksplorasi dunianya. Oleh karena itu, pada masa ini, kemampuan bayi terbatas pada gerak refleks dan panca inderanya. Berbagai gerak refleks tersebut kemudian berkembang menjadi kebiasaan-kebiasaan pada tahap perkembangan kognitif awal ini. Si kecil belum dapat mempertimbangkan kebutuhan, keinginan, atau kepentingan orang lain sehingga ia dianggap egosentris. Pada usia 18 bulan, si kecil juga sudah mampu menciptakan simbol-simbol dalam suatu benda, serta fungsi beberapa benda yang tak asing baginya. Si kecil pun kini mampu melihat hubungan antar peristiwa dan mengenali mana orang asing dan mana orang terdekat. Lalu ada tahap kedua, yaitu tahap praoperasional 2-7 tahun. Pada masa ini, anak mulai dapat menerima rangsangan, meski masih sangat terbatas, si kecil pun sudah masuk ke dalam lingkungan sosial. Ciri tahapan ini adalah anak mulai bisa menggunakan operasi mental yang jarang dan secara logika kurang memadai. Si kecil ini juga masih tergolong egosentris karena hanya mampu mempertimbangkan sesuatu dari sudut pandang diri sendiri dan kesulitan melihat dari sudut pandang orang lain. Ia sudah dapat mengklasifikasikan objek menggunakan satu ciri seperti mengumpulkan semua benda berwarna merah walaupun bentuknya berbeda-beda. Lalu ada ketiga, tahap operasional konkret 7-11 tahun. Pada masa ini, anak sudah mampu melakukan pengurutan dan klasifikasi terhadap objek maupun situasi tertentu. Kemampuan mengingat dan berpikir secara logis si kecil pun makin meningkat sistematis, mampu memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis sehingga si kecil mulai bisa belajar matematika dan membaca pada tahapan ini. Lalu lanjut ada tahap operasional formal mulai umur 11 tahun. Pada masa ini anak sudah mampu berpikir secara abstrak dan menguasai penalaran. Bisa di next. Ayo. Baik, Ibu, saya izin melanjutkan. Untuk yang seterusnya itu ada model komunikasi pada bayi dan anak. Yang pertama itu ada stop, look, and listen. Yang kedua ada model ILS atau invite, listen, dan summarize. Yang ketiga ada model respect, dan yang keempat ada model care. Kemudian untuk strategi komunikasi pada bayi, biasanya yang pertama itu jangan gunakan kata ganti, karena bayi kan masih sulit memahami kata-kata ya, seperti aku, saya, kamu, dia. Kemudian sering-sering melakukan kontak mata, teruslah berkomentar atau mengajukan pertanyaan. Jangan cepat-cepat, jadi bicaranya lebih jelas dan mungkin lebih lambat. Beri rasa tenang pada bayi, kemudian gunakan musik atau bisa sambil bernyanyi. Kemudian juga pusatkan pada kata-kata tunggal. Kemudian untuk strategi komunikasi pada anaknya itu biasanya ada penggunaan istilah. Biasanya komunikator itu bisa memilih penggunaan istilah dengan tepat biar komunikasinya itu lebih cepat memahami. Jadi dalam hal ini anak usia dini itu atau anak didik lebih cepat memahami apa yang kita sampaikan, kemudian harus berkesinambungan. Artinya komunikator tentunya sudah memiliki perencanaan sebelum melakukan komunikasi terhadap komunikan. Kemudian ada aba-aba untuk berpindah tema atau topik. Hal ini menjadikan efektifnya suatu komunikasi. Kemudian untuk tujuan komunikasi pada bayi dan anak, yang pertama untuk memberikan rasa kenyamanan serta rasa aman pada bayi dan anak.
Yang kedua, membuat sang bayi maupun anak tumbuh dengan kebutuhan kasih sayang. Yang ketiga, pada bayi, dapat melatih dan mengembangkan kemampuan dalam berbicara dan mendengar. Pada anak akan membuat ia mengerti perlahan maksud kalimat-kalimat tertentu dan proses berhitung. Kemudian membuat fisiologis bayi berkembang, khususnya pada otak bayi, dan untuk mengasah kemampuan bayi dalam respons sesuatu. Kemudian ada cara berkomunikasi pada bayi dan anak. Untuk komunikasi dengan keluarga, yang pertama bisa mendorong orang tua untuk berbicara, mengarahkan pada pokok permasalahan, mendengarkan, kemudian bisa kita diam sejenak. Jadi tujuan itu untuk mengalihkan pikiran, perasaan, dan untuk saling memahami emosi. Selanjutnya ada bersikap empati. Jadi perawat yang berempati berusaha sebanyak mungkin untuk melihat keadaan dari sudut pandang klien atau keluarga. Selanjutnya ada meyakinkan, orang tua juga membutuhkan perawat yang menghargai dan memperhatikan perannya sebagai orang tua dan ingin agar perawatnya bisa memperhatikan anaknya. Selanjutnya bisa dengan menentukan masalah, memecahkan masalah, dan menghindari hambatan komunikasi. Bentuk komunikasi prabicara, yang pertama ada tangisan, jadi melalui tangisan dia bisa memberitahu kebutuhannya, atau bila si anak menangis, ia bisa merasa sakit atau tertekan, artinya seperti itu. Oleh karena itu, perawat harus banyak berlatih untuk mengenal macam-macam arti tangisan. Untuk ocehan dan celoteh, berceloteh adalah praktek verbal sebagai dasar bagi perkembangan gerakan terlatih yang dikehendaki dalam bicara. Celoteh mendorong keinginan berkomunikasi dengan orang lain. Berceloteh membantu bayi untuk dapat merasakan bahwa ia bagian dari kelompok sosial. Selanjutnya ada isyarat. Jadi isyarat itu gerakan anggota badan tertentu yang berfungsi sebagai pengganti atau pelengkap berbicara. Selanjutnya ada komunikasi sesuai tingkat perkembangannya. Yang pertama ada masa bayi, dia menggunakan komunikasi nonverbal. Yang kedua ada masa prasekolah atau toddler. Anak usia di bawah 5 tahun, hampir semuanya egosentris, mereka biasanya melihat segala sesuatu hanya berhubungan dengan dirinya sendiri, dan hanya dari sudut pandang mereka sendiri. Kemudian di masa usia sekolah, yaitu anak berusia 5-8 tahun, kurang mengandalkan pada apa yang mereka lihat biasanya, tetapi lebih pada apa yang mereka ketahui bila diperhadapkan pada masalah baru. Kemudian pada masa remaja, pada masa ini anak berpikir dan berperilaku tentang anak dan orang dewasa. Apabila anak berbicara disertai emosional, maka cara terbaiknya kita bisa memberikan support, yaitu seperti memberi perhatian, mencoba untuk tidak menyela atau menginterupsi, dan menghindari komentar atau ekspresi yang menimbulkan kesan terkejut atau mencela. Kemudian ada teknik berkomunikasi pada bayi dan anak. Itu dibagi jadi 2, teknik verbal dan non-verbal. Kalau verbal itu ada bercerita atau storytelling, kemudian ada biblioterapi, ada mimpi, kemudian meminta untuk menyebutkan keinginan, kemudian bermain dan permainan, selanjutnya ada melengkapi kalimat atau sentence completion, kemudian ada pro dan kontra. Untuk teknik non-verbalnya, yang pertama ada menulis, kedua ada menggambar, ada nada suara, aktivitas pengalihan, ada ungkapan marah, dan ada sentuhan. Selanjutnya, untuk penerapan komunikasi sesuai tingkat perkembangan anak, yang pertama ada komunikasi pada bayi, yaitu 0-1 tahun. Biasanya setelah bayi dilahirkan, ibunya kan pasti diizinkan untuk menggendong si bayi tersebut. Nah, awal dari komunikasinya itu tadi seorang ibu yang berkomunikasi pada bayinya. Bayi terlahir dengan kemampuan menangis, karena dengan cara itu mereka berkomunikasinya. Kemudian yang kedua ada penerapan komunikasi pada kelompok toddler 1-3 tahun dan prasekolah 3-6 tahun. Jadi anak sudah mampu menyatakan keinginan dengan menggunakan kata-kata yang sudah dikuasainya. Izin masuk, izin melanjutkan ya Monik. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi anak. Pertama ada faktor anatomi dan fisiologis. Yang pertama ada organ bicara. Seseorang siap berbicara apabila organ-organ bicaranya berfungsi dengan baik. Yang kedua ada telinga. Telinga yang berfungsi dengan baik menjadikan anak dapat mendengar bunyi dan bahasa dari lingkungannya. Yang kedua ada faktor psikologis. Yang pertama, kemampuan mengatakan suatu kata secara perlahan dan jelas. Yang kedua, kemampuan mengaitkan arti dengan kata-kata tersebut, yaitu aspek. Ketiga, kemampuan mengaitkan kata-kata, mempelajari tata bahasa. Dan yang keempat, memperbaiki kesalahan dalam berbicara. Dan yang terakhir ada faktor lingkungan. Agar anak memiliki keinginan dan kemampuan berbicara, dia harus didukung oleh lingkungan yang mengajaknya berbicara dengan menyenangkan. Next. Ada
Ada berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan bicara dan bahasa tersebut. Yang pertama ada faktor kondisi fisik dan kemampuan motorik, yang kedua ada faktor kecerdasan, yang ketiga ada faktor sosial ekonomi, yang keempat ada faktor lingkungan, yang kelima ada faktor jenis kelamin, dan yang terakhir ada faktor penggunaan dua bahasa. Di sini ada studi kasusnya, di mana kondisi pasien anak perempuan usia 5 tahun dirawat di rumah sakit dengan diagnosis tipus abdominalis, pemeriksaan fisik suhu 38 derajat Celcius, banyak keluar keringat dan kadang-kadang muntah. Anak selalu ingin bergerak dan bermain keluar ruangan, takut disuntik dan tidak mau di rumah sakit. Pasien direncanakan terapi secara intravena untuk mempertahankan keseimbangan dan pemberian obat. Diagnosis keperawatan, risiko komplikasi perdarahan dan perforasi. Rencana keperawatan yang pertama, istirahat pasien di atas tempat tidur. Yang kedua, lakukan pemasangan 4 line dan berikan cairan atau obat sesuai terapi. Tujuannya adalah agar tidak terjadi komplikasi, pasien kooperatif selama perawatan. Selanjutnya ini ada fase orientasinya, merupakan tahap perkenalan yang dilakukan perawat saat bertemu pasien. Yang kedua ada fase kerja, tuliskan kata-kata sesuai tujuan dan rencana yang akan dicapai atau dilakukan. Dan yang Maaf Nadila, izin masuk. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Ya, terima kasih. Dan yang terakhir ada fase terminasi, merupakan akhir dari pertemuan perawat dengan pasien. Boleh di next? Kok ini nggak nampilin video ya? Izin Ibu, kami menampilkan video tapi hanya linknya. Apa ingin diputar Ibu? Berikutnya aja deh. Berikutnya aja moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok 4. Bisa dilanjut oleh kelompok 5, bisa langsung di share screen aja. Ini bisa di next. Adapun anggota kelompok dari kelompok 5 ada Ai Indriani, Farda Damayanti, Galuh Fitri Kusuma Ningtyas, Nisri Rakairunisa, Risma Pinkandita, Vanessa Amalia. Next. Dan dari kelas B ada Nida Dalila, Niken Sri Ambarwati, Nur Anzani, Kotrunada, Kori Aina, dan Raihanisa Naura. Mungkin bisa dilanjut oleh kelompok. Yang pertama, pengertian komunikasi. Secara bahasa berasal dari bahasa Latin, communicare, communication, dan communicatus yang berarti suatu alat yang berhubungan dengan sistem penyampaian dan penerimaan berita seperti telepon, telegram, radio, dan sebagainya. Beberapa pengertian komunikasi disampaikan oleh beberapa ahli, yaitu menurut Siti 1997, mendefinisikan komunikasi adalah tukar-menukar pikiran, ide, atau informasi dan perasaan dalam setiap interaksi. Menurut Jurgen Gruss 1972, menjelaskan bahwa komunikasi adalah keseluruhan bentuk perilaku seseorang secara sadar ataupun tidak sadar yang dapat mempengaruhi orang lain, tidak hanya komunikasi yang diucapkan dan ditulis, tetapi juga termasuk gerakan tubuh serta tanda-tanda somatik dan simbol-simbol. Boleh di next. Yang kedua ada tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi yang pertama itu menyampaikan ide. Jika kita melakukan komunikasi dengan orang lain, tujuan utamanya adalah sampai atau dapat dipahami apa yang ada dalam pikiran kita atau ide kita kepada lawan bicara. Dengan demikian, ada suatu kesamaan ide antara apa yang ada dalam pikiran komunikator dan komunikan. Lalu, interupsi sebentar. Langsung aja fokusnya ke komunikasi remaja. Jangan membahas lagi teori yang tadi sudah disampaikan di depan. Coba langsung ke remaja strateginya. Yang ketiga ada teknik komunikasi terapeutik pada usia remaja. Pada masa transisi, remaja banyak mengalami kesulitan yang membutuhkan kemampuan adaptasi.
Remaja sering tidak mendapatkan tempat untuk mengekspresikan ungkapan hatinya dan cenderung tertekan. Hal ini akan dapat mempengaruhi komunikasi remaja, terutama komunikasi dengan orang tua atau orang dewasa lainnya. Dalam berkomunikasi dengan remaja, orang dewasa harus mampu bersikap sebagai sahabat untuk remaja, tidak meremehkan atau memperlakukan remaja seperti anak kecil, dan tidak membiarkan remaja-remaja berperilaku sebagai orang dewasa. Remaja sudah mulai menunjukkan jati diri, biasanya remaja lebih sering berkumpul bersama teman sebaya dibandingkan dengan orang tua. Sikap perawat, orang tua, atau orang dewasa lain yang perlu diperhatikan saat berkomunikasi dengan remaja. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik dan memberikan kesempatan pada mereka untuk mengekspresikannya. Yang kedua, mengajak remaja berdiskusi terkait perasaan, pikiran, dan sikapnya. Yang ketiga, jangan memotong pembicaraan atau berespon berlebihan saat menunjukkan emosionalnya. Yang keempat, memberikan support atas segala masalah yang dihadapi dan membantu menyelesaikannya. Yang kelima, perawat atau orang dewasa lain harus dapat menjadikan sahabat untuk remaja, menjadi tempat cerita, suka, atau duka. Yang keenam, duduk bersama remaja, memeluk, merangkul, mengobrol, dan bercengkraman dengan mereka serta saling melakukan makan bersama. Baik, selanjutnya, suasana komunikasi yang kondusif pada usia remaja. Next. Yaitu terdapat 4, yaitu suasana hormat menghormati, suasana saling menghargai, suasana saling percaya, dan suasana saling terbuka. Next. 5. Penerapan komunikasi sesuai tingkat perkembangan remaja. A. Mendengarkan aktif, artinya tidak hanya sekedar mendengar, tetapi juga memahami dan menghargai apa yang diutarakan oleh remaja. B. Sediakan waktu yang cukup untuk berkomunikasi dengan remaja. C. Jangan memaksa remaja untuk mengungkapkan sesuatu yang dia rahasiakan, karena akan membuatnya tidak nyaman dan enggan berkomunikasi. D. Utarakan perasaan jika ada perilaku remaja yang kurang tepat dan jangan memarahi atau membentak. E. Dorong anak untuk mengatakan hal-hal positif tentang dirinya. F. Perhatikan bahasa tubuh remaja. G. Hindari komentar menyindir atau meremehkan anak. A. Hindari ceramah, panjang, dan menyalahkan anak. 6. Prinsip komunikasi terapeutik pada klien usia remaja. Pada masa ini, remaja dihadapkan pada dua situasi yang bertentangan, yaitu berpikir dan berperilaku antara anak dan orang dewasa. Kelompok ini sering mengalami ketegangan karena sulitnya menentukan sikap antara berperilaku anak dengan berperilaku seperti orang dewasa. Pada masa ini juga, masa yang penuh dengan konflik, dilema, dan juga dilema. Konflik yang terjadi dapat berhubungan dengan perubahan-perubahan dalam dirinya, sedangkan dilema tidak berhubungan dengan perbedaan nilai, persepsi, atau keyakinan antara dirinya dengan orang dewasa. Perkembangan komunikasi pada usia remaja dapat ditunjukkan dengan kemampuan berdiskusi atau berdebat. Pada remaja, komunikasinya sudah berkembang dengan baik, sehingga diperlukan penjelasan yang logis dan rasional saat mereka melakukan pembicaraan. Pada usia remaja, perkembangan kognisinya sudah mulai berpikir secara konseptual, mengingat masa ini adalah masa peralihan anak menjadi dewasa. Sedangkan secara emosional sudah mulai menunjukkan perasaan malu. Remaja seringkali merenungi kehidupannya, yaitu tentang masa depan yang direfleksikan dalam komunikasi. Contoh komunikasi pada remaja. Ibu izin untuk memulai video, apakah boleh? Yes, langsung. Silakan.
Ada kendala? Maaf Ibu, belum masuk sebelumnya. Sepertinya kalau untuk dinyalakan videonya durasinya 20 menit, Bu. Moderator silakan diatur aja. Baiknya gimana? Baik Ibu, mungkin sebaiknya tidak usah ditayangkan ya Bu, soalnya waktunya tinggal 5 menit lagi. Waktunya tidak akan cukup Ibu. Baik, bisa dilanjut aja sama kelompok 6. Bisa langsung di share screen aja PPT-nya. Videonya di share screen, ditaruh di ini aja dulu, di apa linknya, di chat box biar dilihat masing-masing. Baik Ibu. Baik, izin masuk kepada moderator, izin untuk share screen ya. Langsung ke pokok permasalahan ya, jangan bicara lagi teorinya, aplikasinya langsung. Baik, sebelumnya apakah sudah terlihat? Iya sudah, Sabrina sudah terlihat. Bisa di next. Ya, adapun anggota kelompok 6 ada Amelia Putri, Parisa Zakiatul, Ibtisama Saputri, Novia Setianingsih, Salsabila Naila Nurfatin, Vini Sarwatul Mufidah. Selanjutnya dari kelas B ada Ridal Fajri, Rival Fauzan, Roynaldo Gultom, Ruth Teresna, Sabrina Novilda. Mungkin bisa dilanjut oleh kelompoknya ya. Baik, izin mengambil alih. Di sini ada sikap komunikasi pada orang dewasa. Yang pertama itu ada suasana hormat menghormati. Yang kedua itu ada suasana saling menghargai. Yang ketiga ada suasana saling percaya. Dan keempat, suasana saling terbuka. Maaf Sabrina, izin masuk. Ini lagi nge-freeze ya? Atau kondisi jaringannya? Sebelumnya izin masuk, apakah masih nge-freeze? Iya, masih di nama kelompok. Sebelumnya saya izin share tapi nggak bisa untuk di slideshow, apakah boleh? Iya boleh, dilanjut aja. Ya, baik, terima kasih. Iya, baik, di sini masuk ke sikap komunikasi pada orang dewasa. Yang pertama itu ada satu suasana hormat menghormati, yang kedua ada suasana saling menghargai, ketiga suasana saling percaya, dan keempat ada suasana saling terbuka.
Setelah itu, di sini ada teknik komunikasi pada orang dewasa dan penerapannya. Yang pertama, penyampaian pesan langsung kepada penerima tanpa perantara. Komunikasi langsung ini maksudnya di mana perawat dan klien itu saling berkomunikasi secara langsung. Misalnya seorang perawat menanyakan bagaimana kabar pasien pada saat itu. Nah, yang kedua ini saling mempengaruhi dan dipengaruhi, di mana terjadinya hubungan timbal balik antara seorang perawat dengan klien. Nah, yang ketiga, melakukan komunikasi secara timbal balik secara langsung. Dan yang keempat, melakukan komunikasi secara timbal balik secara langsung. Sepertinya di sini ada kesalahan dalam penaruhan teknik. Akan saya bacakan untuk yang ketiga dan yang keempat. Yang benarnya itu yang ketiga, melakukan komunikasi secara timbal balik secara langsung dengan adanya komunikasi yang bersifat timbal balik. Nah, kalau yang keempat itu melakukan komunikasi secara berkesinambungan, yaitu di mana komunikasinya itu tidak statis dan bersifat dan tidak bersifat dinamis. Selanjutnya di sini ada model-model konsep komunikasi dan penerapannya pada orang. Yang pertama itu model Shannon dan Weaver, yaitu model yang menyoroti problem penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatan. Konsep yang penting dalam model ini adanya gangguan noise. Kelemahan yang terdapat di model ini adalah hubungan antar sumber dan penerimaan pesan tidak kasat mata atau secara online. Oleh karena itu, klien dewasa lebih memilih bertemu secara langsung. Yang kedua ada model learning, yaitu model ini mengamati perilaku klien yang dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Ini diterapkan antara profesional dan klien. Model ini mempunyai dimensi penentu dengan tidak ditentukan dan suka atau tidak suka. Selanjutnya di sini ada model lanjutannya, yaitu model interaksi King, yaitu proses komunikasi antara perawat dan klien dengan menerapkan sistem perspektif untuk mengilustrasikan profesional perawat dalam memberikan bantuan ke klien. Model ini lebih sesuai untuk komunikasi kepada klien dewasa. Selanjutnya ada model komunikasi kesehatan, yaitu model ini difokuskan pada transaksi antara profesional kesehatan klien. Ada 3 faktor utama dalam proses model tersebut, yaitu relationship, transaksi, dan konteks. Selanjutnya itu permasalahan dan perkembangan komunikasi pada orang dewasa. Menurut Erikson tahun 1985 dalam Stewart and Solondon 1998 menjelaskan bahwa orang dewasa terjadi perkembangan psikososial, yaitu intimasi versus isolasi. Pada tahap ini, orang dewasa dapat belajar berbagai perasaan cinta kasih, minat, dan permasalahan dengan orang lain. Pada masa ini, orang dewasa mempunyai caranya tersendiri dalam berkomunikasi dengan orang lain. Cara-cara spesifik yang biasanya mereka lakukan adalah berhubungan dengan pengetahuan, pengalaman, sikap, kemapanan, harga diri, dan aktualisasi diri. Di sini ada contoh komunikasi pada orang dewasa, di mana perawat akan saya coba bacakan bagaimana dialognya. Perawat, permisi, selamat pagi Ibu. Pasien, selamat pagi Sus. Perawat, bagaimana Bu, keadaan Ibu sudah membaik? Pasien menjawab, sudah lumayan membaik Sus. Sebaiknya Ibu harus lebih banyak istirahat dan menjaga kesehatan, jangan terlalu kecapean ya Bu. Baik Sus, akhir ini memang saya sangat sibuk dengan kerjaan saya sehingga saya kurang istirahat. Baiklah Sus, mulai sekarang saya akan menjaga kesehatan dan beristirahat dengan cukup. Lalu perawat menjawab, baiklah jika Ibu sudah mengerti, kalau begitu saya permisi dulu. Jika Ibu membutuhkan bantuan, Ibu dapat menghubungi saya di ruang perawatan. Permisi Ibu. Baik Sus, terima kasih banyak, dan perawatnya menjawab sama-sama. Di sini ada videonya, saya izin untuk share videonya ya. Maaf Sabrina, mungkin waktunya sudah habis, jadi linknya bisa dikirim di kolom chat aja. Kemudian bisa dilanjut oleh kelompok terakhir ya, kelompok 7. Ya bisa di next.
bisa. Anggota kelompok-kelompok 7. Dari kelas A ada Salsabila, Fauzia Yusrinarti, Nur Eliza Putri, Jihan Sartika, Winda Anggraini, dan Clarissa Putri Devira. Selanjutnya dari kelas B ada Tenonia Komala, Tarisa Liani, Vina Julia, Winda Astari, dan Zahra Tania. Mungkin bisa dilanjut oleh kelompok. Baik, kelompok 7 bisa dimulai mungkin. Teknik umum berkomunikasi dengan lanjut usia. Yang pertama ada menunjukkan hormat dan keprihatinan. Yang kedua memastikan bahwa pasien didengar. Yang ketiga menghindari agisme. Yang keempat mengenal kultur. Menunjukkan hormat dan keprihatinan itu seperti didasari pada rasa hormat kepada pasien dan memahami serta mengapresiasi setiap pasien sebagai sosok manusia yang unik. Rasa hormat ditunjukkan dengan sapaan formal, pandangan mata menunjukkan apresiasi, sentuhan lembut di tangan, lengan atau pundak menunjukkan rasa turut prihatin dan perhatian. Memastikan bahwa pasien didengar dan dipahami, mempertahankan langkah yang tidak tergesa-gesa dan mendengarkan adalah kunci komunikasi efektif antara pasien lanjut usia dan dokter. Membiarkan pasien lanjut usia untuk berbicara beberapa menit tentang masalahnya tanpa interupsi akan membiarkan lebih banyak informasi berbicara pelan, jelas, dan keras tanpa berteriak. Menggunakan bahasa dan kalimat yang singkat dan sederhana, karena pasien lanjut usia umumnya lebih sedikit bertanya dan menunggu untuk ditanya. Selanjutnya ada untuk menghindari agisme. Pasien lanjut usia sebagai satu pribadi dengan riwayat dan penyelesaian yang jelas. Pendekatan ini memungkinkan Anda untuk menemui setiap pasien lanjut usia sebagai yang unik dengan pengalaman seumur hidup yang berharga, bukan orang tua yang tidak produktif dan lemah. Mengenal kultur budaya. Mengenal latar belakang kultur dan budaya pasien akan mempengaruhi persepsi pasien terhadap baik dan berkualitasnya pelayanan kesehatan yang diberikan dokter. Strategi umum tambahan untuk memperbaiki komunikasi pada lansia. Yang pertama ada pelajari data sebelum perjanjian untuk bertemu karena pasien lanjut usia khas memiliki berbagai masalah kesehatan yang kompleks. Kedua, meminta pasien menceritakan keluhannya hanya sekali, yaitu tidak bercerita dulu kepada perawat atau asisten, kemudian baru kepada Anda, untuk meminimalkan frustasi dan kelelahan. Yang ketiga, menghindarkan jargon medis. Yang keempat, menyederhanakan dan menuliskan instruksi. Yang keenam, menggunakan diagram, model, dan gambar diagram. Yang ketujuh, menjadwalkan pasien lanjut usia terlebih dahulu, karena mereka umumnya lebih siap dari segi waktu. Next. Hambatan komunikasi pada lansia, pasien dengan defisit sensorik, pasien dengan demensia, pasien yang ditemani oleh orang ketiga. Next. Pasien dengan defisit pendengaran. Pasien dengan defisit sensorik pendengaran, 16% sampai 24% individu berusaha lebih dari 65 tahun mengalami pengurangan pendengaran yang mempengaruhi komunikasi. Kruse and Campbell. Sedangkan pasien yang berusia di atas 80 tahun, jumlah gangguan sensorik akan meningkat menjadi lebih dari 60%. Penurunan fungsi pendengaran yang dikenal sebagai presbyakusis berhubungan dengan suara berfrekuensi tinggi. Suara berfrekuensi tinggi adalah suara konsonan yang berdampak pada pemahaman pasien di awal dan di akhir kata.
Contohnya, Mbah, obat ini diminum sehari 3 kali. Pagi 1, siang 1, dan malam 1 saja ya. Yang terdengar, Mbah, obat ini diminum malam 1 saja ya. Next. Pasien lansia mengalami penyakit mata. Kebanyakan pasien lanjut usia mengalami penyakit mata yang menurunkan ketajaman penglihatan. Misal, kayak katarak, degenerasi makular, glaukoma, komplikasi okular pada diabetes, lebih dari 15% orang tua berusia lebih dari 70 tahun melaporkan penglihatannya yang buruk, dan 22% lagi melaporkan penglihatannya hanya cukup untuk jarak tertentu. Next. Pendekatan berkomunikasi pada gangguan sensorik pendengaran. Tetaplah pasien sehingga pasien dapat membaca bibir dan Anda dapat menggunakan isyarat mata. Meminimalkan kebisingan berbicara perlahan, jelas, dan dalam nada yang normal. Berteriak akan menghambat komunikasi, mengubah nada berfrekuensi tinggi, dan mempersulit pasien untuk memahami kata-kata Anda. Ketika memberikan instruksi untuk medikasi, tes, atau pengobatan, hindarkan untuk bertanya kepada pasien apakah dia mengerti. Orang dengan gangguan pendengaran mungkin akan menjawab ya, tapi menyadari bahwa mereka belum mendengar apapun atau salah memahami beberapa informasi. Pendekatan yang lebih baik untuk mengecek pemahaman pasien adalah dengan meminta pasien untuk mengulang instruksi perjanjian yang lebih awal. Umumnya lebih baik jika tersedia pengeras suara khusus diketahui sangat memudahkan komunikasi dengan pasien yang mengalami gangguan pendengaran. Lingkungan klinik dapat diperbaiki dengan memperbanyak pencahayaan menggunakan warna-warna kontras untuk membuat objek lebih jelas, misal kerangka pintu dan kursi. Next. Lanjutannya, setiap bahan dengan tulisan harus dicetak paling tidak dengan huruf berukuran 14 di atas kertas berwarna. Pasien lanjut usia biasanya meletakkan obatnya dalam satu wadah dan tergantung pada satu warna untuk mengenali. Banyak obat yang berwarna putih, biru muda, hijau muda yang akan terlihat berwarna abu-abu oleh mata yang telah menua. Warna merah, orange, dan kuning paling baik dilihat dan dapat dipilih sebagai warna pembeda. Pasien yang mengalami kesulitan memastikan dosis insulin dapat diinstruksikan untuk menerapkan dosis pada dasar warna merah di atas meja. Kertas kontak berwarna merah dapat dibalutkan pada pegangan untuk berjalan, tongkat, atau tabung oksigen untuk membantu pasien lanjut usia untuk mengambilnya. Next. Maaf Bella, izin masuk, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Iya. Lanjutnya, pasien dengan demensia. Demensia memiliki efek yang merugikan pada penerapan dan ekspresi komunikasi pasien. Pasien mengalami kehilangan memori, kesulitan mengingat kejadian yang baru terjadi, memiliki rentang konsentrasi yang sangat singkat, sulit untuk tetap berada dalam satu topik tertentu. Ada banyak tingkatan demensia yang memiliki berbagai kesulitan. Komunikasi pada stadium awal sering mengalami masalah untuk menentukan kata yang ingin disampaikan. Pada demensia parah, pasien dapat menggunakan jargon yang tidak dapat dipahami atau bisa hanya berdiam diri. Next. Pasien dengan caregiver. Karakteristik utama kunjungan poliklinik geriatri adalah adanya orang ketiga berupa anggota keluarga atau caregiver informal lainnya yang hadir sedikitnya pada seperti kunjungan geriatrik caregiver memudahkan komunikasi antar dokter dan pasien serta mempertinggi keterlibatan pasien dalam perawatan mereka sendiri. Penting untuk memperlakukan pasien lanjut usia dalam konteks atau sudut pandang caregivernya agar didapatkan hasil terbaik bagi keduanya. Next. Pendekatan komunikasi pada kunjungan pertama untuk privasi pasien paling baik untuk memenuhi pasien sendiri dan kemudian meminta izin kepada pasien untuk berbicara dengan caregiver sendirian. Pada kunjungan berikutnya, jika disetujui pasien, caregiver dapat bergabung dengan pasien selama perjanjian. Ketika caregiver hadir, komunikasi menjadi interaksi 3 arah. Maka duduklah dalam satu posisi berbentuk segitiga. Next. Tahapan dalam proses konseling. Ada tahapan awal, tahapan tengah, dan tahapan akhir. Next.
tahapan awal konseling USILA terbagi menjadi 3, yaitu membangun kepercayaan, menjalin hubungan kerjasama, mengenali karakter pasien. Oke, karena waktunya udah habis, nanti di-share link-nya aja. Aku kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok-kelompok yang sudah presentasi. Mungkin bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya bisa raise hand. Ya, maaf, diulangi, yang ingin bertanya bisa ditulis di kolom chat. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Sri. Ibu Sri, dipersilahkan. Baik, kalau gitu waktunya saya untuk bertanya ya, karena mahasiswa nggak ada yang bertanya, kelihatannya sudah paham betul ya tentang apa yang disampaikan. Mudah-mudahan tadi sangat banyak sekali informasi yang diberikan ya. Mestinya bisa membuat suatu catatan penting dari setiap tahap. Oke, saya mau menanyakan tentang, kalian kan sudah buat resume ya masing-masing ya, tentang bicara prinsip-prinsip atau katakanlah komunikasi terapeutik ya. Kira-kira contoh dari komunikasi terapeutik yang harus kalian pahami sebagai perawat itu mesti bagaimana sih ya? Apa kesiapan perawat untuk bisa melakukan hal ini? Ya, silakan. Ibu akan milih acak ya dari sekian ini. Oke, Adelia. Silakan kasih pendapat. Ya. Satu hal lagi, saya merasa di sini harusnya di chat box ini penuh ya. Kenapa ini kelas gabung AB tidak ada seperti itu? Ya, nggak ada satupun yang bertanya. Ada nggak? Coba moderator lihat, ada pertanyaan nggak? Sama sekali tidak ada. Ya. Maaf Ibu, mungkin belum ada yang bertanya Ibu. Ya iya itu dia. Kenapa di chat box itu tidak ada? Padahal sudah punya kesempatan sekian jam itu untuk mendengarkan apa yang disampaikan. Dan tidak ada satupun yang memberikan pertanyaan. Oke, Adelia, silakan. Adelia, monitor. Oke, nggak ada Adelia ya. Adelia kelas berapa? A. Ya. Oke, berikutnya. Ya, Ruth Teresia. Apa yang kamu dapatkan, kamu tangkap dari presentasi tadi tentang prinsip-prinsip bicara atau komunikasi terapeutik yang disiapkan oleh perawat? Baik, saya Rutersna Sritonga akan membacakan hasil resume saya, Bu. Ya. Komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi Enggak, saya bertanya sesuai pertanyaan saya aja jawabnya. Karena kalau buat semuanya harus dibacain nggak selesai. Prinsipnya apa yang harus disiapkan seorang perawat untuk bisa bicara secara terapeutik kepada pasien? Prinsipnya perawat harus mengenali dirinya sendiri, perawat memiliki sifat simpati dan empati, perawat menjadi role model bagi pasiennya, dan perawat bertanggung jawab pada setiap tindakannya. Ya, oke ya. Itu hal penting ya yang harus dipahami bahwa seorang perawat harus siap secara fisik maupun psikologis untuk menghadapi apapun yang dia hadapi ya dari setiap tingkat usia. Oke, good Ruth. Oke, berikutnya. Sekarang kita lihat tadi beberapa strategi komunikasi ya, pendekatan komunikasi terapeutik yang kalian harus pahami karena ini penting buat kalian terapkan ketika melakukan komunikasi di berbagai tingkat usia. Ya. Oke, saya minta kalau tidak ada yang bicara saya akan nunjuk. Faris. Silakan Faris. Iya Bu, saya Faris dari NER 1B.
untuk yang strategi pelaksanaan komunikasi terapeutik itu saya menangkap ada 8 Bu caranya. Yang pertama itu penerimaan, yaitu penting untuk membuat pasien merasa didengarkan. Lalu yang kedua diam atau hening. Jadi kita sebagai perawat juga harus mendengarkan dari cerita pasien. Lalu yang ketiga menawarkan diri untuk menjadi seseorang yang membantu gitu Bu. Lalu Oke, yang keempat dilanjutkan oleh Raihanisa. Silakan. Oke, good Faris. Ya, lanjutkan yang disebut 8 itu baru 3 yang disebut. Selanjutnya ditambahkan. Raihan? Maaf Ibu, izin masuk. Waktunya sudah mau habis Ibu. Maksudnya? Jam berapa kita sampai jam berapa? Sampai jam 14.40 Ibu. Oke, ya. Saya tidak lanjutkan ya, tapi tolong nanti di resume itu masuk ke ini yang Ibu sudah sampaikan ya. Yang jelas begini ya. Ini penting untuk kalian pahami bagaimana sih melakukan teknik komunikasi terapeutik ya. Tadi beberapa ciri-ciri yang kalian hadapi itu mulai dari tingkat usia bayi ya, kemudian anak ya. Nah, nanti pengelompokan usianya coba dilihat yang mana ya, karena ada pendekatan dengan usia infants atau bayi, kemudian toddler, preschool, usia sekolah, pra-remaja sampai dengan remaja. Nah, ini pendekatannya masing-masing agak berbeda ya. Jadi kalau bayi harus apa sih prinsipnya ya? Ingat bayi, kemudian ada toddler. Toddler itu ada prinsip apa sih? Oh, dia traumatic care atau dia stranger anxiety. Sehingga ketika kalian melakukan pendekatan pada toddler, kamu langsung datang memeluk dia, dia akan menjerit ya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Jadi ketika kalian menyadari atau memahami perkembangannya, maka kalian akan bisa melakukan pendekatan dengan baik ya. Nah, itu setiap usia itu tolong dibaca lagi apa yang sudah kelompok sampaikan ya, dan video-videonya dibaca untuk bisa memahami bagaimana sih menerapkannya ya. Nah, kemudian ketika kalian nanti masuk ke dalam kelompok ya, nanti setelah ini kalian misalnya tetap melakukan konsultasi, ketika membuat strategi komunikasi ya, yang istilahnya kalian apa tadi kelompok 3, apa istilahnya strategi ya, yang kalian harus membuat suatu perencanaan komunikasi dari pra-interaksi, orientasi, fase kerja sampai dengan terminasi, disebutnya apa? Standar? Bukan standar. Istilah kalian apa? SP itu apa sih? Kadang-kadang istilah ini ya, strategi pelaksanaan ya. Strategi pelaksanaan itu isinya tentang komunikasi, bagaimana komunikasi. Dan yang penting tidak hanya sekedar komunikasi. Jadi nanti latihannya gini, ketika kalian melakukan menyapa, ya menyapa itu dalam rangka apa sih? Rasionalnya apa? Kenapa kalian ketika bertemu menyapa? Ya, kemudian ketika kalian melakukan komunikasi ini di fase kerja, misalnya kalian membuat memandang anak itu dengan tatapan mata yang eye level, ya, dengan sejajar mata, itu untuk apa ya? Ya, jadi rasional itu yang harus kalian kejar nanti ya. Dan ketika pada pasien yang demensia, kenapa kita nggak boleh keras? Pada itu kan pendengarannya kurang. Ya, jadi hal-hal seperti itu, gestur, ucapan, intonasi yang kalian buat itu semuanya harus mengikuti karakteristik dari siapa yang kalian bicara, ya. Dan pendekatan-pendekatan itu menjadi penting, ya. Dan Ibu lihat ini kita masih sifatnya masih teoritis banget, ya, belum sampai kepada aplikatif, tapi mudah-mudahan nanti ada, saya nggak tahu nih, abis ini ada laboratorium atau tidak. Nah, kita mantapkan di situ, ya. Kita coba lihat Bu Endang sudah buat modul atau belum. Nanti yang penting bahwa ini menjadi kunci yang kalian harus perhatikan. Komunikasi terapeutik itu menjadi kunci kalian untuk bisa menghadapi pasien, ya, untuk bisa membantu pasien melakukan penyembuhan dengan karakter Anda,
ya dengan cara komunikasi Anda. Gitu ya. Jadi Anda adalah obat bagi pasien dengan cara berkomunikasi yang terapeutik. Itu ya. Oke, saya rasa demikian. Ini saya minta kalian betul-betul juga mengulang kembali ya, membuat ini menjadi aplikatif bisa diterapkan gitu ya. Oke, setuju ya? Ya, saya rasa cukup. Silakan masuk semua apa yang kalian buat resume tadi ke dalam Google Drive saya ya. Silakan, saya tunggu. Ya, udah nggak usah pakai waktu lagi ya, langsung aja masukin. Ya, saya rasa cukup. Ibu izin untuk mengambil sesi dokumentasi. Ya, silakan. Untuk kelas 1A boleh menyalakan fitur raise hand dan on cam ya. Berarti yang tidak pakai video itu yang B gitu ya? Iya, Ibu. Baik, slide pertama untuk 1A. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Ini masih A dulu, yang B suruh matiin dulu ya. Baik, untuk kelas 1A sudah, boleh dilanjutkan dengan 1B. Untuk kelas 1B tolong on cam ya, sama raise hand. Slide pertama. Udah ya, makasih. Oke, sudah semua? Udah, Bu. Ibu izin live dulu ya. Lanjut, kalian ada kuliah lagi ya? Izin menjawab ada Ibu. Ada Ibu. Oke, ya udah. Salam sehat semuanya ya, jaga kesehatan. Ibu izin live. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Ya. Break, mute,